Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Yuliati Hasana. Saya adalah mahasiswa S1 Keperawatan semester 5 kelas reguler B di kampus Universitas Indonesia Maju. Nah, berdasarkan intervensi asuhan keperawatan komunitas yang saya buat, di sini saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan terkait demam berdarah dengue atau DBD. Nah, tanpa menunggu lama, kita langsung saja ke materinya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang beriklim tropis. Selain itu, di Indonesia terdapat daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Pada saat pergantian musim, tubuh kita biasanya mengalami penurunan imunitas karena kita harus beradaptasi kembali dengan musim yang baru. Nah, salah satunya adalah musim penghujan. Pada saat memasuki musim penghujan, biasanya masyarakat sangat rawan mengalami sakit, entah itu flu, batuk, pilek, atau hanya sekedar demam saja. Nah, menurut beberapa penelitian, ketika memasuki musim penghujan di Indonesia mengalami peningkatan kasus demam berdarah dengue yang sangat cepat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan demam berdarah dengue atau DBD? Nah, demam berdarah dengue adalah suatu penyakit infeksius yang disebabkan oleh arbovirus. Salah satunya adalah virus dengue. Nah, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, demam berdarah dengue ini termasuk salah satu demam akut, namun jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan demam berdarah dengue ini? Nah, penyakit demam berdarah dengue ini adalah arbovirus, salah satunya adalah virus dengue yang menginfeksi manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, faktor tersebut berkaitan dengan kebiasaan masyarakat menampung air bersih untuk keperluan sehari-hari tanpa menutup tempat penampungan air tersebut. Kemudian sanitasi lingkungan yang kurang baik seperti banyaknya genangan air, lubang-lubang, dan padatnya penduduk, yaitu dari rumah ke rumah itu berdekatan. Lalu kebiasaan masyarakat menggantung baju juga sangat berpengaruh pada faktor ini. Nah, di daerah terjangkit demam berdarah sangat memungkinkan penularan yang sangat cepat karena perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ini tergolong sangat cepat. Nah, karena selain itu kebiasaan menggigit berulang dari nyamuk Aedes aegypti betina yaitu multi-bitters. Kemudian, bagaimana sih cara penularan demam berdarah dengue ini? Nah, untuk penularan penyakit demam berdarah dengue ini tergolong sangat mudah dan sangat cepat, yaitu dari nyamuk ke manusia, dari manusia ke nyamuk, dan dari nyamuk ke manusia lagi. Jadi, ketika manusia sehat digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang sudah terinfeksi arbovirus, maka manusia tersebut akan terinfeksi oleh virus tersebut. Virus tersebut dibawa oleh nyamuk dan ditularkan kepada manusia melalui air liurnya. Lalu, manusia yang sudah terinfeksi virus tersebut digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang tidak terinfeksi oleh virus. Kemudian, nyamuk tersebut akan menjadi terinfeksi oleh virus tersebut. Lalu, nyamuk yang sudah menggigit manusia tadi akan menggigit manusia lain, sehingga manusia itu akan terinfeksi oleh virus tersebut. Maka dari itu, biasanya apabila dalam satu pemukiman ada salah satu penduduk yang terkena DBD, tidak lama tetangganya akan terkena DBD juga. Kemudian, bagaimana sih tanda dan gejala demam berdarah dengue ini? Yang pertama, biasanya akan mengalami demam tinggi yang sangat mendadak selama 2-7 hari dengan suhu 38-40 derajat Celcius. Nah, biasanya demamnya itu naik turun selama per harinya. Kemudian akan mengalami pegal, pusing, lemas, kemudian sakit kepala disertai nyeri sendi dan nyeri otot. Lalu akan mengalami mual muntah disertai dengan penurunan nafsu makan. Kemudian jika dilakukan uji tourniquet, terdapat bercak darah di bawah kulit dan bintik-bintik kecil darah di kulit. Kemudian akan terjadi ruam.
Keringat dingin di malam hari, kemudian jika sudah parah akan terjadi pendarahan seperti mimisan atau BAB dengan feses bercampur dengan lendir darah. Nah, kemudian akan mengalami tekanan darah menurun, trombosit menurun, tekanan nadi melambat. Nah, apabila tidak ditangani akan mengalami shock. Nah, menurut WHO, demam berdarah dengue ini terbagi menjadi 4 derajat. Yang pertama, derajat 1 biasanya gejala khas seperti sakit biasa, kemudian disertai dengan pendarahan dalam uji tourniquet akan positif, bahkan terjadi trombositopenia. Nah, derajat kedua biasanya disertai dengan pendarahan spontan pada kulit atau tempat lain seperti gusi dan mimisan. Kemudian memasuki derajat ketiga biasanya ditemukan kegagalan sirkulasi seperti nadi cepat, tekanan darah menurun, kulit menjadi dingin, dan akan gelisah. Kemudian derajat keempat terjadi kegagalan sirkulasi, nadi tidak teraba, tekanan darah tidak terukur, dan menjadi shock. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencegah penyakit demam berdarah dengue ini? Nah, nyamuk Aedes aegypti ini berada di dalam rumah ataupun di luar rumah, biasanya bersembunyi di tempat gelap, teduh, dan lembab. Dan nyamuk ini biasanya keluar pada siang hari juga loh teman-teman. Selain itu, nyamuk ini biasanya berkembang biak pada genangan-genangan air bersih karena nyamuk ini sangat menyukai air yang jernih. Kemudian telurnya akan menetas dalam waktu 10 hari. Nah, oleh sebab itu kita harus melakukan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dengan melakukan gerakan 3M. Yang pertama, menguras. Kita harus menguras tempat penampungan air secara rutin seperti bak mandi dan kolam agar mengurangi perkembangbiakan nyamuk itu sendiri, atau memasukkan beberapa ikan kecil ke kolam agar memakan jentik nyamuk. Yang kedua, ada menutup. Kita harus melakukan penutupan tempat-tempat penampungan air agar nyamuk tidak bisa meletakkan telurnya di tempat air kita. Nyamuk dengue ini sangat menyukai air bersih dibanding dengan air kotor. Kemudian yang ketiga, kita harus mengubur barang-barang bekas yang tidak terpakai agar tidak dijadikan sarang nyamuk. Nah, untuk ini kita bisa melakukan gotong royong. Selain itu, kita tidak boleh menggantung pakaian kotor terlalu lama. Jika kotor, lebih baik dimasukkan ke dalam tempat cucian agar tidak menjadi tempat persembunyian nyamuk itu sendiri. Apakah penyakit demam berdarah dengue ini menyebabkan komplikasi? Tentu saja penyakit demam berdarah dengue ini berpotensi untuk menyebabkan komplikasi ya teman-teman. Komplikasinya seperti kita mengalami dehidrasi, brakardi, yaitu detak jantung yang melambat, hipotensi atau tekanan darah rendah, kemudian terjadi pendarahan seperti mimisan, di gusi seperti sariawan, kemudian trombositopenia atau penurunan jumlah trombosit, kemudian berpotensi mengalami kerusakan hati, gangguan ginjal, dan gangguan paru-paru, serta jika tidak ditangani segera akan beresiko mengalami kematian. Nah, bagaimana teman-teman? Sekarang pengetahuan tentang penyakit demam berdarah dengue-nya sudah bertambah belum? Nah, mungkin sekian pendidikan kesehatan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.